sebuah malam sunyi di tanah Jawa abad ke-15. Ketika angin berhembus pelan di halaman pusat kekuasaan Demak, seorang ulama duduk bersila menunggu takdirnya sendiri. Namanya Syekh Siti Jenar. Ia tidak gemetar, tidak menolak, karena ia mengaku telah lebih dulu mati bukan jasadnya, tetapi egonya. Benarkah manusia bisa melepas ruh tanpa rasa sakit? Apa sebenarnya rahasia mati sebelum mati yang membuat para penguasa dan ulama gemetar? Saksikan hingga akhir. Sebarkan kisah ini ke grup keluarga dan teman jika bermanfaat. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Tulis amin di kolom komentar, dan semoga yang menonton hingga akhir diberi ketenangan saat sakaratul maut kelak. Mari kita mulai kisahnya. Tanah Jawa pada abad ke-15 sedang berada di persimpangan zaman. Kerajaan-kerajaan lama mulai melemah, sementara kekuatan Islam tumbuh perlahan melalui pelabuhan, pesantren, dan pusat kekuasaan baru seperti Kesultanan Demak. Di tengah perubahan sosial dan politik itu, masyarakat memandang kematian sebagai akhir dari perjalanan dunia, sebuah momen yang menakutkan, penuh ketidakpastian, dan sering dibayangi rasa sakit. Kematian identik dengan sakaratul maut, dengan napas tersengal, tubuh melemah, dan keluarga yang menangis di sekeliling pembaringan. Gambaran itu begitu kuat tertanam dalam kesadaran kolektif, seolah maut adalah dinding gelap yang memisahkan manusia dari segala yang ia kenal. Namun, di balik hiruk-pikuk perubahan zaman, ada suara lain yang tumbuh pelan di ruang-ruang sunyi pengajian. Suara itu tidak berbicara tentang kematian sebagai akhir, melainkan sebagai gerbang. Ia tidak menekankan rasa takut, tetapi kesiapan. Di beberapa sudut pesantren dan padepokan, mulai diperkenalkan satu kalimat yang terdengar sederhana, namun mengguncang pemahaman umum. Mautu qablaan, tamutu matilah, sebelum engkau mati. Kalimat itu bukan ajakan untuk mengakhiri hidup, melainkan seruan untuk menjalani kehidupan dengan kesadaran yang berbeda. Sebuah ajakan untuk menaklukkan sesuatu yang lebih sulit daripada sekadar menghadapi ajal, menaklukkan diri sendiri. Konsep ini perlahan merambat dari satu majelis ke majelis lain. Ia berbicara tentang kematian ego, tentang memadamkan kesombongan, tentang melepaskan keterikatan berlebihan pada dunia. Dalam pemahaman ini, maut bukan sekadar peristiwa biologis ketika jantung berhenti berdetak. Maut adalah proses batin, sebuah latihan panjang untuk mengosongkan diri dari rasa memiliki yang berlebihan. Jika manusia mampu mati dari hawa nafsunya, dari ambisi yang membutakan, dan dari rasa takut yang mengikat, maka ketika ajal fisik benar-benar datang, ia tidak lagi terkejut. Ia telah mengenal rasa kehilangan itu sebelumnya. Di tengah masyarakat yang sedang membangun identitas keislaman, gagasan seperti ini terdengar asing sekaligus memikat. Banyak orang terbiasa memahami agama melalui aturan lahiriah syalat, puasa, zakat, dan hukum-hukum yang jelas batasnya. Semua itu penting dan menjadi fondasi kehidupan beragama. Namun ajaran tentang mati sebelum mati mengajak masuk lebih dalam ke wilayah batin yang tidak selalu tampak. Ia menuntut kejujuran pada diri sendiri, pengakuan atas kelemahan, dan keberanian untuk mengakui bahwa musuh terbesar bukanlah orang lain, melainkan ego di dalam dada. Malam-malam di Jawa kala itu sering diisi dengan lantunan zikir pelan. Di antara cahaya lampu minyak yang redup, para pencari ilmu duduk bersila, memejamkan mata, mengatur napas. Tarikan dan hembusan udara menjadi simbol kehidupan yang terus berjalan. Dari napas itulah kesadaran dilatih. Setiap tarikan diiringi ingatan kepada Sang Pencipta. Setiap hembusan menjadi latihan melepaskan keterikatan. Praktik sederhana ini perlahan membentuk pemahaman baru, bahwa hidup bukan sekadar bergerak dan bernapas, tetapi tentang menyadari siapa yang memberi napas itu. Dalam suasana seperti itulah gagasan tentang mati sebelum mati menemukan tempatnya. Ia tidak lahir dari keramaian pasar atau ruang sidang kekuasaan, melainkan dari kesunyian batin. Orang-orang yang mendengarnya mulai mempertanyakan cara mereka menjalani hidup. Apakah mereka sekadar mengejar harta dan kehormatan? Apakah ketakutan terhadap kematian muncul karena terlalu kuat menggenggam dunia? Pertanyaan-pertanyaan itu menggantung di udara, mengusik ketenangan yang selama ini dianggap mapan. Perubahan besar seringkali dimulai dari gagasan kecil yang menantang kebiasaan lama. Konsep mati sebelum mati adalah salah satunya. Ia belum menimbulkan kegemparan terbuka, tetapi getarannya mulai terasa. Di satu sisi, ada yang merasakan kedamaian baru karena kematian tidak lagi tampak sepenuhnya menakutkan. Di sisi lain,
Ada yang mulai khawatir bahwa pemahaman seperti ini bisa disalahartikan dan mengguncang tatanan yang sudah dibangun dengan susah payah. Tanah Jawa terus berputar dalam arus sejarahnya. Pelabuhan tetap ramai, istana tetap mengatur strategi, dan masyarakat menjalani hidup seperti biasa. Namun di balik semua itu, sebuah benih telah ditanam, benih pemahaman bahwa sebelum jasad kembali ke tanah, ada kematian lain yang harus dituntaskan lebih dulu. Benih inilah yang kelak tumbuh menjadi perdebatan besar, mengundang kekaguman sekaligus penolakan, dan mengubah cara sebagian orang memandang arti hidup dan maut untuk selamanya. Di tengah perubahan besar yang melanda tanah Jawa, muncul seorang tokoh yang namanya kelak terus disebut dalam perdebatan panjang sejarah spiritual Nusantara, Syekh Siti Jenar. Ia dikenal bukan hanya sebagai pengajar agama, tetapi sebagai pembimbing jalan batin yang menekankan kedalaman marifat. Berbeda dari kebanyakan ulama yang fokus pada pembenahan syariat lahiriah, ia berbicara tentang perjalanan ke dalam diri. Baginya, memahami Tuhan tidak cukup hanya dengan menjalankan aturan, tetapi juga dengan menyelami kesadaran terdalam yang bersemayam di hati manusia. Di ruang-ruang pengajian yang tidak selalu terbuka untuk umum, ia mulai menjelaskan bahwa manusia seringkali tertipu oleh identitas jasadnya, tubuh, nama, kedudukan, bahkan amal lahiriah dapat menjadi selubung yang menutup kesadaran sejati. Ia menggambarkan manusia seperti seseorang yang lupa akan asal-usulnya, terlalu sibuk menghias rumah, sementara melupakan siapa pemilik rumah itu. Ucapannya tenang, tidak berapi-api, tetapi mengandung daya gugah yang kuat. Para murid yang mendengarnya merasa seolah diajak melihat cermin batin yang selama ini jarang mereka tatap. Ajarannya tentang marifat tidak berdiri di luar syariat. Ia tetap menekankan kewajiban ibadah dan kepatuhan pada ajaran Islam. Namun, ia mengingatkan bahwa ibadah tanpa kesadaran hanya akan menjadi gerakan tubuh tanpa makna. Salat, menurutnya, bukan sekadar berdiri, rukuk dan sujud, tetapi perjalanan menyadari kehadiran ilahi dalam setiap detik kehidupan. Puasa bukan hanya menahan lapar, tetapi latihan mematikan keinginan yang berlebihan. Dalam penjelasan seperti itu, konsep mati sebelum mati menjadi semakin jelas. Mematikan ego sebelum jasad benar-benar mati. Perlahan, lingkaran muridnya bertambah. Mereka berasal dari berbagai latar belakang, santri muda, bangsawan, hingga rakyat biasa yang haus akan pemahaman yang lebih dalam. Di bawah cahaya lampu minyak yang redup, mereka duduk melingkar, menyimak penjelasan tentang hakikat diri dan asal-usul ruh. Ia mengajarkan latihan zikir yang teratur, mengatur napas sambil mengingat Allah, hingga hati menjadi lebih tenang dan pikiran tidak lagi mudah dikuasai amarah atau keserakahan. Praktik sederhana itu membawa pengalaman batin yang tidak semua orang bisa jelaskan dengan kata-kata. Namun di balik ketenangan itu, mulai muncul bisikan-bisikan keraguan dari luar lingkaran pengajian. Beberapa orang mendengar bahwa ia berbicara tentang kesatuan hamba dan Tuhan dengan istilah yang sulit dipahami awam. Ada yang menangkap potongan kalimat tanpa memahami keseluruhan penjelasan, lalu menyebarkannya dengan tafsir yang berbeda. Dalam masyarakat yang sedang menata tatanan keagamaan, perbedaan penekanan seperti ini mudah memicu kecurigaan. Kekhawatiran pun tumbuh bahwa ajaran yang terlalu dalam bisa disalahartikan dan mengaburkan batas antara kholik dan makhluk. Syekh Siti Jenar tidak menanggapi bisikan itu dengan kemarahan. Ia tetap mengajar dengan ritme yang sama, seolah percaya bahwa kebenaran batin tidak perlu dipaksakan. Ia sering mengingatkan murid-muridnya agar tidak merasa lebih tinggi dari orang lain hanya karena memahami ma'rifat. Kesadaran sejati justru membuat seseorang semakin rendah hati, karena ia menyadari bahwa segala sesuatu berasal dari dan kembali kepada Allah. Jika kesombongan masih tumbuh, berarti kematian ego belum benar-benar terjadi. Di tengah dinamika itu, pengaruh ajarannya mulai terasa lebih luas. Sebagian murid merasakan perubahan besar dalam cara mereka memandang hidup. Mereka tidak lagi terlalu takut kehilangan harta atau jabatan, karena yang dikejar bukan lagi pengakuan dunia. Ketenangan dalam menghadapi kesulitan menjadi tanda bahwa latihan batin mulai berbuah. Namun, perubahan sikap ini juga menimbulkan pertanyaan. Apakah pemahaman seperti itu akan mengurangi kepatuhan pada tatanan sosial dan hukum yang berlaku? Pertanyaan-pertanyaan itu belum menemukan jawaban pasti. Tanah Jawa terus bergerak dalam arus sejarahnya, sementara ajaran makrifat semakin dikenal, baik oleh yang mendukung maupun yang meragukan. Di satu sisi, ada harapan
bahwa manusia bisa mencapai kedamaian batin sebelum ajal datang. Di sisi lain, ada kekhawatiran bahwa kedalaman ajaran ini melampaui batas yang dapat diterima banyak orang. Dari sinilah ketegangan perlahan tumbuh, membuka jalan menuju pertemuan yang tidak terhindarkan antara pemahaman batin dan otoritas yang menjaga ketertiban lahiriah. Di ruang-ruang pengajian yang semakin tertutup, ajaran makrifat yang disampaikan Syekh Siti Jenar mulai memasuki tahap yang lebih dalam. Ia tidak hanya berbicara tentang konsep mati sebelum mati sebagai gagasan, tetapi sebagai latihan nyata yang harus dijalani dengan disiplin. Para murid duduk melingkar di lantai tanah yang dingin, menundukkan kepala dan mengikuti irama napas yang diatur perlahan. Dalam keheningan malam, tarikan dan hembusan napas menjadi pusat perhatian. Dari sanalah, menurutnya, kesadaran sejati mulai tumbuh. Zikir napas menjadi salah satu metode utama yang ia ajarkan. Setiap tarikan napas disertai kesadaran bahwa hidup adalah anugerah, dan setiap hembusan menjadi simbol pelepasan keterikatan dunia. Ia menekankan bahwa napas bukan sekadar proses biologis, tetapi jembatan antara jasad dan ruh. Selama manusia masih bernapas, ia memiliki kesempatan untuk membersihkan hatinya. Dengan latihan yang konsisten, hati yang gelisah perlahan menjadi tenang, dan pikiran yang dipenuhi ambisi mulai terkendali. Disitulah kematian ego dilatih, sedikit demi sedikit. Latihan ini tidak berlangsung mudah. Banyak murid yang awalnya merasa sulit mengendalikan pikiran. Saat mata terpejam, justru bayangan harta, kedudukan, atau persoalan keluarga bermunculan. Syekh Siti Jenar mengingatkan bahwa itulah tanda betapa kuatnya keterikatan manusia pada dunia. Ia tidak memarahi atau memaksa. Ia hanya meminta mereka kembali pada napas, kembali pada kesadaran, dan tidak menyerah. Baginya, perjalanan batin adalah proses panjang yang menuntut kesabaran. Tidak ada jalan pintas untuk mematikan ego. Beberapa murid mulai merasakan perubahan nyata. Mereka menjadi lebih tenang dalam menghadapi masalah. Ketika mengalami kerugian atau hinaan, reaksi mereka tidak lagi sekeras sebelumnya. Ketenangan itu membuat orang-orang di sekitar mereka bertanya-tanya, apa yang diajarkan dalam pengajian tertutup itu, sehingga mampu mengubah sikap seseorang sedemikian rupa. Rasa penasaran pun tumbuh, tetapi bersamaan dengan itu, muncul pula kecurigaan. Istilah-istilah yang digunakan dalam pengajian, seperti fana dan penyatuan kehendak dengan kehendak ilahi, terdengar asing bagi sebagian kalangan. Di tengah upaya memperkuat syariat sebagai fondasi masyarakat Islam yang baru tumbuh di Jawa, ajaran yang terlalu menekankan aspek batin dianggap berpotensi membingungkan umat. Ada kekhawatiran bahwa pemahaman yang belum matang dapat membuat orang salah mengerti, seolah-olah manusia bisa menyamakan diri dengan Tuhan. Kabar tentang isi pengajian mulai menyebar, meski seringkali dalam bentuk yang sudah terpotong-potong. Syekh Siti Jenar tetap melanjutkan bimbingannya tanpa mengubah nada suaranya. Ia menegaskan bahwa makrifat bukanlah jalan untuk meninggalkan syariat, melainkan untuk menghidupkannya dari dalam. Ia mengibaratkan syariat sebagai tubuh dan makrifat sebagai roh. Tanpa tubuh, ruh tidak memiliki wadah. Tanpa ruh, tubuh hanyalah bangkai. Penjelasan itu sederhana, tetapi tidak semua orang mau atau mampu melihatnya dengan cara yang sama. Perbedaan penekanan perlahan berubah menjadi perbedaan pandangan yang lebih serius. Di sisi lain, para murid yang semakin yakin pada ajaran gurunya mulai menunjukkan loyalitas yang kuat. Mereka tidak sekadar belajar, tetapi juga membela pemahaman yang mereka anggap sebagai kebenaran batin. Loyalitas ini, meski lahir dari rasa hormat, berpotensi memperlebar jarak dengan pihak-pihak yang meragukan ajaran tersebut. Situasi menjadi semakin sensitif, karena yang dipertaruhkan bukan hanya perbedaan metode, tetapi juga otoritas dalam menafsirkan ajaran agama. Benih konflik itu belum meledak, tetapi sudah jelas terlihat. Zikir napas yang awalnya hanya terdengar sebagai latihan keheningan, kini mulai dipandang sebagai simbol perbedaan jalan. Di satu sisi, ada kelompok yang merasakan kedamaian dan keberanian menghadapi maut. Di sisi lain, ada pihak yang khawatir bahwa kedalaman ajaran ini melampaui batas yang aman bagi masyarakat luas. Ketegangan yang sebelumnya samar kini semakin nyata, membuka jalan menuju pertemuan terbuka antara makrifat dan kekuasaan yang menjaga ketertiban agama. Kabar tentang ajaran makrifat yang disampaikan Syekh Siti Jenar akhirnya sampai ke telinga para tokoh agama yang memiliki peran besar dalam penyebaran Islam di Jawa. Di tengah upaya membangun fondasi keislaman yang kuat,
Melalui pengajaran syariat, kemunculan ajaran yang menekankan fana dan kesatuan kehendak hamba dengan Tuhan dianggap sebagai sesuatu yang perlu dicermati. Para wali dan ulama menyadari bahwa masyarakat saat itu masih dalam tahap belajar memahami dasar-dasar agama. Karena itu, setiap pemahaman yang berpotensi menimbulkan salah tafsir dipandang sebagai ancaman terhadap kestabilan akidah umat. Pertemuan-pertemuan mulai digelar secara tertutup di serambi masjid dan ruang-ruang diskusi yang tenang. Perbincangan tentang makna ajaran Syekh Siti Jenar berlangsung serius. Beberapa tokoh berpendapat bahwa konsep ma'rifat memang dikenal dalam tradisi tasawuf, tetapi penyampaiannya harus sangat hati-hati. Mereka khawatir jika istilah seperti manunggaling kawula Gusti dipahami secara harfiah oleh masyarakat awam, maka batas antara khalik dan makhluk akan menjadi kabur. Kekhawatiran ini bukan sekadar soal perbedaan pendapat, melainkan soal tanggung jawab menjaga kemurnian ajaran. Di sisi lain, ada pula yang mencoba melihat ajaran itu dengan lebih tenang. Mereka memahami bahwa dalam tradisi sufi, fana berarti meleburkan ego dan kehendak pribadi dalam kehendak Allah, bukan menyamakan diri dengannya. Namun persoalannya bukan hanya pada isi ajaran, melainkan pada dampaknya di tengah masyarakat yang belum sepenuhnya mapan dalam pemahaman agama. Di era ketika Islam baru saja menguat melalui kekuasaan seperti Kesultanan Demak, stabilitas sosial dan keagamaan menjadi prioritas utama. Desas-desus pun semakin meluas. Cerita tentang murid-murid yang tampak begitu yakin dan tenang menghadapi kehidupan mulai menimbulkan pertanyaan. Ada yang mengagumi perubahan sikap mereka, tetapi ada pula yang melihatnya sebagai tanda bahwa mereka mengikuti ajaran yang terlalu jauh dari arus utama. Dalam masyarakat yang sedang mencari pegangan, perbedaan sedikit saja bisa diperbesar oleh kabar yang tidak utuh. Potongan kalimat yang dilepaskan dari konteks mudah berubah menjadi tuduhan. Syekh Siti Jenar sendiri tetap berada di lingkaran pengajiannya. Ia tidak melakukan pembelaan terbuka atau menyerang balik mereka yang meragukannya. Sikapnya justru semakin tenang. Ia terus mengingatkan murid-muridnya agar tidak membalas kritik dengan kemarahan. Baginya, kemarahan adalah bukti bahwa ego masih hidup dan belum mati. Jika benar ingin memahami mati sebelum mati, maka ujian pertama adalah menerima penolakan tanpa kehilangan ketenangan. Namun, ketenangan itu tidak menghentikan arus pertanyaan dari luar. Para wali merasa perlu memastikan bahwa ajaran yang berkembang tidak menimbulkan perpecahan. Diskusi yang semula bersifat pengamatan perlahan berubah menjadi rencana untuk meminta penjelasan langsung. Mereka ingin mendengar dari mulut Syekh Siti Jenar sendiri tentang apa yang sebenarnya ia maksud dengan fana dan kesatuan batin. Bagi mereka, kejelasan adalah langkah awal untuk menentukan sikap. Suasana menjadi semakin tegang, meski belum tampak di permukaan. Masyarakat umum masih menjalani kehidupan sehari-hari tanpa menyadari bahwa di balik layar sedang berlangsung pergulatan pemikiran yang serius. Para pedagang tetap membuka lapak di pasar, para petani tetap bekerja di sawah, dan pengajian syariat tetap berjalan seperti biasa. Namun, di ruang-ruang tertutup, pertanyaan tentang batas antara ma'rifat dan penyimpangan terus bergaung. Benih konflik kini tidak lagi hanya berada di antara murid dan guru, tetapi telah menyentuh lingkaran otoritas keagamaan. Apa yang sebelumnya sekadar bisikan berubah menjadi pembahasan resmi. Jalan menuju konfrontasi semakin jelas, bukan karena kebencian pribadi, melainkan karena perbedaan cara memandang keselamatan umat. Dari sinilah kisah tentang mati sebelum mati mulai bergerak dari ruang sunyi zikir menuju panggung yang lebih luas, tempat ajaran batin harus berhadapan langsung dengan penjaga tatanan lahiriah. Tekanan yang semakin terasa tidak membuat Syekh Siti Jenar mengubah arah ajarannya. Di hadapan murid-murid yang semakin gelisah oleh kabar dari luar, ia justru menyampaikan satu pernyataan yang lebih tegas dari sebelumnya. Ia mengatakan bahwa orang yang telah mengenal hakikat diri tidak akan takut pada kematian. Baginya, maut bukanlah kehancuran, melainkan kepulangan. Seperti seorang musafir yang kembali ke rumah setelah perjalanan panjang, ruh hanya berpindah dari satu keadaan ke keadaan lain. Ucapan itu terdengar sederhana, tetapi dampaknya besar. Dalam masyarakat yang masih memandang kematian sebagai sesuatu yang menakutkan, keyakinan seperti itu bisa dianggap berani, bahkan berbahaya. Ia menggambarkan sakaratul maut bukan sebagai siksaan bagi yang telah membersihkan diri, tetapi sebagai proses yang lembut bagi jiwa yang telah fana. Fana di sini bukan berarti lenyap secara fisik, melainkan padamnya ego, ambisi,
dan kesombongan. Ketika ego telah mati lebih dahulu, maka yang tersisa hanyalah kepasrahan total kepada kehendak ilahi. Sebagian murid merasakan ketenangan luar biasa saat mendengar penjelasan itu. Wajah mereka yang sebelumnya tegang berubah lebih damai. Ada harapan bahwa kematian tidak harus selalu dibayangkan dengan rasa sakit dan ketakutan. Namun di luar lingkaran pengajian, pernyataan ini mulai dipandang sebagai sesuatu yang melampaui batas. Beberapa orang menilai bahwa berbicara tentang kematian tanpa rasa takut bisa menimbulkan kesalahpahaman. Seolah-olah manusia dapat mengatur sendiri cara dan waktunya kembali kepada Tuhan. Kabar tentang pernyataan tersebut cepat menyebar, terutama di pusat kekuasaan seperti Kesultanan Demak di sana. Para pemimpin agama dan politik memikul tanggung jawab menjaga kestabilan masyarakat. Ajaran yang berpotensi disalahartikan dianggap bisa mengguncang tatanan yang baru dibangun. Apalagi istilah seperti Manunggaling Kawula Gusti yang beredar di tengah masyarakat semakin menambah kecemasan. Bagi sebagian pihak, konsep itu terlalu berisiko jika tidak dijelaskan dengan batas yang jelas. Syekh Siti Jenar memahami bahwa kata-katanya sedang diperhatikan. Namun, ia tidak menarik kembali ucapannya. Ia menjelaskan kepada murid-muridnya bahwa ketakutan terhadap maut lahir dari keterikatan pada dunia. Selama manusia masih merasa memiliki segalanya, ia akan cemas kehilangan segalanya. Tetapi jika hati telah terbiasa melepaskan, maka kematian tidak lagi terasa sebagai perampasan, melainkan pengembalian. Penjelasan itu disampaikan tanpa nada menantang, melainkan dengan suara yang tenang dan terukur. Murid-muridnya mulai menyadari bahwa perjalanan ini bukan lagi sekadar latihan batin, melainkan juga ujian keberanian. Mereka tahu bahwa ajaran yang mereka pelajari sedang berada di bawah sorotan. Ada rasa takut yang muncul, bukan terhadap kematian, tetapi terhadap kemungkinan perpecahan dan hukuman. Di sisi lain, keyakinan yang telah tumbuh di hati mereka membuat langkah mundur terasa seperti pengkhianatan terhadap kebenaran yang telah mereka rasakan sendiri. Situasi semakin mengarah pada pertemuan yang tak terhindarkan. Para wali dan pemimpin agama merasa perlu meminta penjelasan langsung. Mereka ingin memastikan apakah ajaran tersebut masih berada dalam koridor tauhid atau telah melampaui batas. Sementara itu, Syekh Siti Jenar tidak menunjukkan tanda-tanda akan menghindar. Ia justru menegaskan bahwa kebenaran tidak perlu disembunyikan. Jika memang harus diuji, maka ujian itu akan dijalani dengan kepala tegak. Di antara ketenangan dan kekhawatiran, suasana menjadi semakin padat oleh ketegangan yang tak terucap. Pernyataan tentang kematian tanpa rasa takut kini bukan lagi sekadar bahan diskusi spiritual, tetapi telah berubah menjadi isu yang menyentuh otoritas dan stabilitas. Langkah-langkah menuju konfrontasi mulai terdengar, meski masih samar. Jalan yang ditempuh tidak lagi sunyi seperti ruang zikir, melainkan mengarah pada ruang pertemuan yang lebih luas. Tempat Ma'rifat harus mempertanggungjawabkan dirinya di hadapan para penjaga syariat. Angin perubahan kini terasa semakin kuat. Pembicaraan tentang ajaran Syekh Siti Jenar tidak lagi terbatas pada bisik-bisik pengajian atau diskusi kecil di serambi masjid. Para tokoh agama dan pemimpin masyarakat mulai menyadari bahwa persoalan ini harus disikapi secara resmi. Di tengah upaya menjaga kemurnian akidah dan kestabilan sosial, muncul kesepakatan bahwa penjelasan langsung perlu diminta. Langkah itu bukan semata-mata untuk menghukum, tetapi untuk memastikan arah ajaran yang berkembang tidak menyesatkan umat yang masih belajar memahami Islam secara mendasar. Di pusat kekuasaan Kesultanan Demak, suasana menjadi lebih serius dari biasanya. Para wali dan penasihat kerajaan berkumpul dalam musyawarah yang tertutup. Mereka menimbang dampak ajaran Ma'rifat yang beredar. Sebagian menyatakan bahwa tasawuf memang bagian dari khazanah Islam, tetapi penyampaiannya harus disesuaikan dengan kondisi masyarakat. Jika istilah dan maknanya tidak dipahami dengan benar, maka potensi kekacauan bisa muncul. Musyawarah itu berlangsung panjang, dipenuhi kehati-hatian dan rasa tanggung jawab. Keputusan akhirnya mengarah pada satu langkah tegas, menggelar semacam pengadilan spiritual. Syekh Siti Jenar akan dipanggil untuk memberikan penjelasan terbuka tentang ajarannya. Para wali ingin mendengar langsung, tanpa perantara atau potongan cerita yang beredar. Mereka ingin memastikan apakah benar ia mengajarkan kesatuan hamba dan Tuhan dalam makna yang melampaui batas tauhid, ataukah ajarannya sekadar penekanan pada kedalaman batin yang disalahartikan orang lain. Keputusan itu menjadi titik balik yang tidak lagi bisa dihindari. Kabar tentang rencana pemanggilan itu sampai ke telinga murid-murid Syekh Siti Jenar.
Kecemasan langsung terasa di antara mereka. Beberapa mencoba meyakinkan diri bahwa guru mereka mampu menjelaskan semuanya dengan jernih. Namun ada pula yang khawatir bahwa keputusan sudah dibuat, bahkan sebelum penjelasan diberikan. Rasa takut muncul bukan karena meragukan kebenaran ajaran, melainkan karena menyadari bahwa kekuasaan memiliki wewenang untuk menentukan arah sejarah. Dalam suasana seperti itu, kesetiaan dan keyakinan diuji. Syekh Siti Jenar sendiri menerima kabar tersebut dengan wajah yang tetap tenang. Ia tidak menunjukkan tanda-tanda panik atau marah. Kepada murid-muridnya, ia mengatakan bahwa setiap ajaran memang harus siap diuji. Jika benar berasal dari kesadaran yang lurus, maka ia tidak perlu takut pada pertanyaan. Baginya, pengadilan bukanlah akhir, melainkan bagian dari perjalanan. Sikap ini membuat sebagian murid semakin yakin, meski bayangan kemungkinan terburuk tetap membayangi. Di sisi lain, para wali pun tidak berada dalam posisi mudah. Mereka memikul beban menjaga keutuhan umat di masa transisi yang rapuh. Islam di Jawa sedang tumbuh, dan fondasi syariat harus kokoh sebelum masyarakat diajak menyelami lapisan batin yang lebih dalam. Kekhawatiran mereka bukan hanya soal istilah atau konsep, tetapi tentang dampak sosial yang bisa muncul jika ajaran dipahami tanpa bimbingan yang tepat. Ketegangan ini bukan sekadar pertentangan pribadi, melainkan benturan antara dua pendekatan dalam membimbing umat. Hari-hari menjelang pertemuan itu terasa lebih sunyi, sekaligus lebih berat. Di pengajian, zikir napas tetap dilakukan, tetapi ada getaran kecemasan yang sulit disembunyikan. Di pusat kekuasaan, persiapan dilakukan dengan tertib dan penuh perhitungan. Semua pihak menyadari bahwa apa yang akan terjadi bukan hanya menyangkut satu orang, melainkan arah perkembangan spiritual masyarakat Jawa. Langkah menuju konfrontasi kini semakin jelas. Jalan yang dahulu dimulai dari ruang sunyi zikir, kini mengarah ke ruang sidang yang penuh tatapan dan pertanyaan. Makrifat yang selama ini dibicarakan dalam lingkaran terbatas akan segera diuji di hadapan otoritas tertinggi agama dan kekuasaan. Dari sinilah kisah tentang mati sebelum mati bergerak ke tahap yang lebih genting. Ketika keyakinan batin harus berdiri tegak di bawah sorotan sejarah, panggilan untuk menghadap akhirnya tiba. Syekh Siti Jenar melangkah menuju pusat pertemuan dengan sikap yang tetap tenang. Tidak ada tanda perlawanan di wajahnya, tidak ada kegelisahan yang berlebihan. Ia datang sebagai seorang guru yang siap menjelaskan ajarannya, bukan sebagai terdakwa yang mencari pembelaan. Di ruangan itu, para wali dan tokoh agama telah menunggu, membawa tanggung jawab besar untuk menjaga kemurnian ajaran dan kestabilan masyarakat. Suasana terasa hening ketika pertemuan dimulai. Pertanyaan pertama disampaikan dengan hati-hati, menyinggung istilah-istilah yang selama ini menjadi sumber kekhawatiran. Tentang fana, tentang manunggaling kaula Gusti, dan tentang pernyataannya bahwa kematian bukan sesuatu yang perlu ditakuti. Semua mata tertuju kepadanya, menanti penjelasan yang bisa meredakan ketegangan. Tidak ada suara keras, tetapi beban suasana terasa berat. Dengan nada yang terukur, Syekh Siti Jenar mulai menjelaskan bahwa makrifat tidak pernah dimaksudkan untuk meniadakan syariat. Ia menegaskan bahwa salat, puasa, dan kewajiban lainnya tetap menjadi fondasi yang tidak boleh ditinggalkan. Makrifat, menurutnya, adalah pendalaman dari apa yang sudah dijalankan secara lahiriah. Ia mengibaratkan syariat sebagai pintu, sementara makrifat adalah ruang di dalamnya. Tanpa pintu, seseorang tidak bisa masuk. Namun berhenti di depan pintu, tanpa memasuki ruangan, juga berarti belum memahami keseluruhan makna. Penjelasan itu disampaikan tanpa nada menantang. Ia tidak berusaha menunjukkan bahwa pandangannya lebih tinggi. Ia hanya mencoba menggambarkan bahwa fana adalah proses mematikan kesombongan dan kehendak pribadi, bukan menyamakan diri dengan Tuhan. Ketika ego telah padam, yang tersisa hanyalah kepasrahan total kepada kehendak ilahi. Dalam kondisi seperti itu, seseorang tidak lagi merasa memiliki kuasa atas apapun, termasuk atas hidup dan matinya sendiri. Beberapa wali mendengarkan dengan seksama. Mereka memahami bahwa dalam tradisi tasawuf, istilah-istilah seperti fana memang dikenal, namun kekhawatiran tetap muncul karena masyarakat luas belum tentu mampu menangkap makna yang sama. Di era ketika Islam sedang menguat melalui kekuasaan seperti Kesultanan Demak, stabilitas ajaran menjadi sangat penting. Jika ada satu pemahaman yang dianggap melampaui batas, dampaknya bisa meluas. Pertanyaan berikutnya lebih tajam. Ia diminta menjelaskan ucapannya tentang kematian yang tidak menakutkan. Syekh Siti Jenar menjawab
bahwa rasa takut muncul karena keterikatan pada dunia. Jika seseorang telah melatih dirinya untuk melepaskan ambisi dan kesombongan, maka kematian tidak lagi terasa sebagai ancaman. Ia tidak pernah mengajarkan bahwa manusia bisa menentukan waktunya mati atau bebas dari hukum Allah. Ia hanya menekankan kesiapan batin agar sakaratul maut tidak menjadi pengalaman yang penuh kepanikan. Di luar ruangan, murid-murid menunggu dengan hati berdebar. Mereka tahu bahwa penjelasan gurunya jernih, tetapi mereka juga sadar bahwa keputusan tidak selalu bergantung pada kata-kata saja. Ada pertimbangan sosial dan politik yang ikut bermain. Di dalam ruangan, para wali saling bertukar pandangan. Mereka melihat ketenangan di wajah Syekh Siti Jenar, tetapi juga memikirkan dampak ajaran itu jika terus menyebar tanpa batas. Pertemuan itu belum menghasilkan keputusan akhir, tetapi garis pemisah semakin terlihat. Perbedaan bukan lagi soal istilah, melainkan soal pendekatan dalam membimbing umat. Syekh Siti Jenar berdiri pada keyakinan bahwa kedalaman batin harus dijalani hingga tuntas. Para wali berdiri pada tanggung jawab menjaga batas agar masyarakat tidak tersesat. Ketegangan itu belum meledak, tetapi arah perjalanan sudah semakin jelas. Jalan menuju keputusan besar kini tinggal menunggu waktu. Setelah pertemuan yang penuh ketegangan itu, suasana di sekitar Syekh Siti Jenar terasa berbeda. Tidak ada keputusan terbuka yang diumumkan segera, tetapi semua orang memahami bahwa arah peristiwa sudah mengerucut. Para wali telah mendengar penjelasannya, dan pertimbangan sedang berlangsung. Di tengah ketidakpastian itu, Syekh Siti Jenar tidak memperbanyak pembelaan atau mencari dukungan. Ia justru memilih kembali pada jalan yang sejak awal ia tempuh: keheningan dan khalwat. Malam itu, langit Jawa tampak gelap tanpa banyak cahaya bulan. Di ruang sederhana tempat ia biasa mengajar, lampu minyak menyala redup. Beberapa murid duduk tidak jauh darinya, namun suasana terasa lebih sunyi dari biasanya. Tidak ada diskusi panjang, tidak ada perdebatan istilah. Syekh Siti Jenar meminta mereka untuk memperbanyak zikir dan menjaga hati dari kebencian. Ia mengingatkan bahwa ujian terbesar bukanlah keputusan manusia, melainkan bagaimana hati tetap bersih di tengah tekanan. Ia lalu memasuki khalwat, menyendiri dalam keheningan yang lebih dalam dari biasanya. Zikir napas yang selama ini diajarkan kepada murid-muridnya, kini ia jalani dengan kesungguhan yang penuh. Tarikan napasnya panjang dan teratur, hembusannya pelan. Dalam setiap tarikan, ia menyadari kehidupan sebagai amanah. Dalam setiap hembusan, ia melepaskan segala keterikatan yang tersisa. Tidak ada kegelisahan yang terlihat, seolah ia benar-benar telah melatih dirinya menghadapi segala kemungkinan. Di luar ruang khalwat, murid-murid saling bertukar pandang. Mereka tidak tahu apa yang akan terjadi esok hari. Ada rasa takut kehilangan, tetapi juga rasa bangga memiliki guru yang begitu teguh. Sebagian dari mereka teringat pada ajaran tentang mati sebelum mati. Jika ego dan ketakutan telah dilatih untuk padam, maka apapun keputusan yang datang harus diterima dengan lapang dada. Malam itu menjadi ujian nyata atas ajaran yang selama ini mereka pelajari. Di pusat kekuasaan Kesultanan Demak, para wali dan pemimpin kerajaan juga tidak berada dalam ketenangan yang mutlak. Mereka memikirkan dampak keputusan yang akan diambil. Jika ajaran makrifat itu dibiarkan tanpa batas, ada kekhawatiran akan muncul tafsir liar di tengah masyarakat. Namun jika keputusan terlalu keras, sejarah bisa mencatatnya sebagai tindakan yang melukai perjalanan spiritual seseorang. Beban tanggung jawab itu terasa berat di pundak mereka. Kembali di ruang khalwat, Syekh Siti Jenar mengajarkan satu hal terakhir kepada murid-muridnya sebelum mereka diminta meninggalkannya sendirian. Ia mengatakan bahwa ruh hanyalah titipan. Tidak ada manusia yang benar-benar memiliki hidupnya sendiri. Semua berasal dari Allah dan akan kembali kepadanya. Jika saat itu tiba, tidak ada yang perlu ditakuti. Kalimat itu diucapkan tanpa nada dramatis, melainkan seperti pengingat sederhana tentang hakikat kehidupan. Keheningan semakin dalam ketika malam mendekati puncaknya. Angin berembus pelan melalui celah dinding kayu. Di dalam ruang kecil itu, ia duduk bersila, punggung tegak, kepala sedikit menunduk. Zikir terus mengalun pelan, hampir tak terdengar. Tidak ada saksi selain dinding-dinding kayu dan langit malam yang membentang luas. Namun suasana terasa seolah menjadi saksi perjalanan panjang seorang pencari ma'rifat. Malam khalwat itu menjadi titik puncak dari perjalanan batin yang telah ia tempuh bertahun-tahun. Apapun keputusan yang akan diumumkan, ia telah menyiapkan dirinya bukan hanya secara lahiriah, tetapi juga secara batin. Di antara keheningan dan ketidakpastian,
Satu hal tampak jelas, ajaran tentang mati sebelum mati kini tidak lagi sekadar teori. Ia sedang diuji dalam kenyataan. Dan fajar yang akan segera datang membawa serta babak baru yang tak terelakkan. Pagi itu, halaman pusat pemerintahan Kesultanan Demak tampak lebih ramai dari biasanya. Para pengawal berdiri dengan sikap tegas, sementara para ulama dan tokoh masyarakat memasuki ruang pertemuan dengan wajah serius. Hari itu bukan sekadar musyawarah biasa. Sidang terbuka digelar untuk mendengarkan dan menilai ajaran Syekh Siti Jenar secara resmi. Suasana terasa berat, seolah sejarah sedang menahan napas menunggu keputusan. Syekh Siti Jenar hadir dengan pakaian sederhana, tanpa tanda kegelisahan. Ia melangkah memasuki ruangan yang dipenuhi tatapan. Di hadapannya duduk para wali dan pemimpin kerajaan, membawa kewibawaan dan tanggung jawab besar. Tidak ada sorak, tidak ada suara keras. Hanya keheningan yang padat oleh pertanyaan. Semua yang hadir memahami bahwa pertemuan ini akan menentukan arah perjalanan spiritual dan sosial masyarakat Jawa. Pertanyaan pertama disampaikan dengan tegas. Ia diminta menjelaskan kembali makna manunggaling Kawula Gusti yang selama ini dikaitkan dengan ajarannya. Sebagian pihak menilai istilah itu berbahaya jika dipahami secara harfiah, karena bisa mengaburkan perbedaan antara Tuhan dan hamba. Syekh Siti Jenar menjawab dengan suara tenang. Ia menegaskan bahwa yang ia maksud bukanlah penyatuan zat, melainkan penyatuan kehendak. Ketika ego manusia telah mati, kehendaknya selaras dengan kehendak Allah. Tidak ada lagi ambisi pribadi yang mendahului perintah ilahi. Pertanyaan berikutnya menyentuh ajaran tentang mati sebelum mati. Ia diminta menjelaskan apakah ajaran itu tidak berpotensi membuat orang meremehkan kehidupan dunia. Syekh Siti Jenar menjawab bahwa dunia tetap amanah yang harus dijalani dengan tanggung jawab. Mati sebelum mati bukan berarti meninggalkan kewajiban, melainkan membersihkan niat di balik setiap perbuatan. Ia mengingatkan bahwa orang yang telah mematikan kesombongannya justru akan lebih jujur dan adil, karena tidak lagi dikuasai hawa nafsu. Sebagian hadirin tampak mendengarkan dengan seksama, tetapi tidak semua merasa puas. Kekhawatiran tetap ada bahwa masyarakat awam bisa menafsirkan ajaran itu secara keliru. Di tengah proses islamisasi yang masih menguat, para wali memikul beban menjaga kejelasan akidah. Mereka mempertimbangkan bukan hanya isi penjelasan, tetapi juga dampaknya bagi kestabilan umat. Ketegangan antara kedalaman makrifat dan kebutuhan menjaga batas syariat semakin terasa jelas. Sidang berlangsung panjang, argumen disampaikan, tanggapan diberikan, dan suasana kadang menghangat meski tetap terkendali. Syekh Siti Jenar tidak mengangkat suara atau menunjukkan kemarahan. Ia menjawab satu demi satu dengan keyakinan yang tidak goyah. Baginya, kebenaran batin tidak perlu dibungkus dengan emosi. Namun ketenangan itu justru membuat sebagian orang semakin khawatir. Mereka melihat keteguhan yang sulit digoyahkan dan bertanya-tanya, apakah perbedaan ini bisa dijembatani? Di luar ruang sidang, murid-murid dan masyarakat menunggu dengan cemas. Mereka tidak mengetahui detail perdebatan di dalam, hanya merasakan bahwa keputusan besar sedang dipertimbangkan. Bagi sebagian orang, Syekh Siti Jenar adalah guru yang membawa kedamaian batin. Bagi yang lain, ia adalah tokoh kontroversial yang perlu dibatasi. Dua pandangan itu kini bertemu di satu titik yang menentukan. Menjelang akhir pertemuan, suasana berubah semakin serius. Para wali meminta waktu untuk bermusyawarah tanpa kehadirannya. Syekh Siti Jenar dipersilakan menunggu di luar ruangan. Ia bangkit dengan tenang, menundukkan kepala sebagai tanda hormat, lalu melangkah keluar tanpa sepatah kata tambahan. Di balik pintu yang tertutup, perdebatan berlanjut dalam lingkaran terbatas. Sidang hari itu belum menghasilkan pengumuman terbuka, tetapi arah keputusan mulai terasa. Perbedaan yang sebelumnya samar kini berdiri jelas di hadapan semua pihak. Makrifat yang tumbuh dari ruang sunyi zikir kini benar-benar berada di bawah sorotan kekuasaan. Dan keputusan yang akan diambil tidak hanya menentukan nasib seorang guru, tetapi juga meninggalkan jejak panjang dalam sejarah spiritual Jawa. Setelah menunggu di luar ruang musyawarah, Syekh Siti Jenar kembali dipanggil untuk menyampaikan klarifikasi akhir. Suasana di pusat kekuasaan Kesultanan Demak terasa lebih tegang dari sebelumnya. Wajah-wajah yang duduk di hadapannya tampak serius, seolah keputusan telah semakin mengerucut. Namun sebelum ketetapan diumumkan, ia diberi kesempatan untuk menegaskan kembali inti ajarannya, terutama tentang hakikat kematian yang selama ini
menjadi sumber perdebatan. Dengan suara tenang, ia memulai penjelasan tanpa tergesa. Ia mengatakan bahwa kematian jasad adalah ketetapan yang tidak bisa dihindari oleh siapapun. Tidak ada manusia yang memiliki kuasa untuk mempercepat atau menundanya tanpa izin Allah. Namun yang sering dilupakan manusia adalah kematian batin, yaitu padamnya kesadaran akan asal-usul dan tujuan hidup. Menurutnya, banyak orang yang berjalan, berbicara, dan bekerja, tetapi jiwanya tertutup oleh kesombongan dan ambisi. Dalam keadaan seperti itu, manusia sebenarnya telah jauh dari kehidupan sejati. Ia menjelaskan bahwa mati, sebelum mati, bukanlah ajakan untuk meremehkan dunia atau menolak syariat. Justru sebaliknya, ajaran itu mengajak manusia untuk menjalankan syariat dengan kesadaran penuh. Salat dilakukan bukan sekadar menggugurkan kewajiban, tetapi sebagai pertemuan dengan Tuhan. Puasa bukan hanya menahan lapar, tetapi latihan mengendalikan hawa nafsu. Ketika ego telah ditundukkan, maka kematian fisik tidak lagi menjadi ancaman yang menakutkan. Ia hanyalah perpindahan dari satu alam ke alam lain, sebagaimana janin yang berpindah dari rahim ke dunia. Beberapa hadirin terdiam mendengar perumpamaan itu. Ia tidak berbicara dengan nada menantang, melainkan seperti seorang guru yang menjelaskan pelajaran terakhir. Ia menegaskan bahwa ruh bukan milik manusia. Ruh adalah amanah yang ditiupkan oleh Allah, dan pada saatnya akan kembali kepadanya. Jika manusia menyadari hal itu sejak awal, maka ia tidak akan terkejut ketika waktu kembali tiba. Ketakutan berlebihan terhadap kematian, menurutnya, muncul karena keterikatan yang terlalu kuat pada dunia. Namun di balik ketenangan penjelasan itu, kekhawatiran para wali tetap tidak sepenuhnya hilang. Mereka memahami kedalaman tasawuf yang ia sampaikan, tetapi mereka juga mempertimbangkan dampak sosialnya. Dalam masyarakat yang masih belajar memahami dasar-dasar akidah, ajaran tentang kesatuan kehendak dan fana bisa disalahartikan sebagai penghapusan batas antara hamba dan Tuhan. Bagi mereka, menjaga batas itu adalah amanah yang tidak boleh dikompromikan. Syekh Siti Jenar kemudian menyampaikan satu kalimat yang membuat ruangan semakin sunyi. Ia mengatakan bahwa yang mati hanyalah jasad, sedangkan kesadaran sejati tetap berada dalam genggaman Allah. Ia tidak bermaksud menyamakan diri dengan Tuhan, melainkan menegaskan bahwa hidup dan mati sepenuhnya berada dalam kuasanya. Manusia hanya bisa mempersiapkan diri agar ketika dipanggil, ia tidak datang dengan hati yang penuh ketakutan dan penyesalan. Di luar ruangan, kabar tentang pernyataan itu mulai menyebar secara samar. Murid-muridnya menunggu dengan hati yang tidak menentu. Mereka tahu bahwa guru mereka tidak akan mencabut ucapannya demi keselamatan diri. Keteguhan itu menjadi kekuatan, sekaligus sumber kecemasan. Di dalam ruangan, para wali saling bertukar pandangan. Keputusan yang akan diambil bukan hanya tentang benar atau salah, tetapi tentang menjaga arah perjalanan umat. Waktu terasa berjalan lambat ketika musyawarah kembali dilakukan tanpa kehadirannya. Syekh Siti Jenar duduk menunggu dengan sikap yang tetap sama seperti sebelumnya. Tidak ada penyesalan yang tampak. Tidak ada upaya untuk membujuk. Ia telah menyampaikan hakikat yang diakininya. Kini, keputusan berada di tangan mereka yang memegang otoritas. Dan dari sinilah, langkah menuju penetapan akhir semakin dekat, membawa kisah ini ke titik yang tidak lagi bisa dihindari. Musyawarah panjang di pusat kekuasaan Kesultanan Demak akhirnya mencapai titik akhir. Para wali dan pemimpin kerajaan menyadari bahwa perbedaan pandangan yang ada tidak lagi sekadar perbedaan istilah, melainkan menyangkut arah pembinaan umat. Ketika Syekh Siti Jenar kembali dipanggil memasuki ruangan, suasana terasa lebih berat dari sebelumnya. Tatapan yang tertuju kepadanya bukan lagi sekadar ingin mendengar penjelasan, melainkan menyampaikan keputusan. Putusan itu dibacakan dengan suara tegas, namun tetap terkendali. Para wali menyatakan bahwa ajaran yang disampaikan, meskipun memiliki landasan dalam tradisi tasawuf, dinilai berpotensi menimbulkan kesalahpahaman luas di tengah masyarakat. Demi menjaga kemurnian akidah dan kestabilan umat, mereka memutuskan untuk menghentikan penyebaran ajaran tersebut secara terbuka. Dalam riwayat yang berkembang, keputusan itu bahkan mengarah pada hukuman berat yang harus diterima oleh Syekh Siti Jenar. Ruangan menjadi sunyi setelah keputusan dibacakan. Semua mata tertuju kepadanya, menunggu reaksi yang mungkin muncul. Namun yang terlihat justru ketenangan yang sama seperti sebelumnya. Ia tidak memprotes, tidak meninggikan suara,
dan tidak menunjukkan kemarahan. Ia hanya menundukkan kepala sejenak, seolah menerima bahwa perjalanan yang ia tempuh memang telah sampai pada titik ini. Bagi sebagian orang yang hadir, sikap itu terasa menggetarkan. Ia kemudian menyampaikan bahwa setiap keputusan yang lahir dari musyawarah harus dihormati. Jika memang itu yang dianggap terbaik untuk menjaga umat, ia tidak akan melawan. Baginya, hidup dan mati tetap berada dalam kuasa Allah, bukan di tangan manusia. Kalimat itu diucapkan dengan sederhana, tanpa nada menyindir atau menantang. Ketenangannya membuat suasana semakin hening, karena tidak ada perlawanan yang bisa dijadikan alasan untuk memperkeruh keadaan. Di luar ruangan, kabar tentang putusan itu mulai menyebar cepat. Murid-murid yang setia menunggu merasakan gelombang emosi yang sulit dijelaskan. Ada kesedihan, ada ketidakpercayaan, tetapi juga ada kebanggaan melihat guru mereka tetap teguh. Mereka teringat pada ajaran tentang mati sebelum mati, tentang memadamkan ego dan menerima takdir tanpa kebencian. Kini, ajaran itu tidak lagi sekadar teori yang dibicarakan dalam lingkaran zikir, melainkan sikap nyata yang mereka saksikan sendiri. Bahkan, para wali keputusan tersebut bukan tanpa beban. Mereka menyadari bahwa sejarah akan mencatat peristiwa ini, namun mereka juga meyakini bahwa menjaga batas akidah adalah tanggung jawab yang tidak bisa diabaikan. Dalam masa transisi yang rapuh, satu ajaran yang dianggap melampaui batas dapat berdampak luas. Pilihan yang diambil bukan hanya tentang satu orang, melainkan tentang arah perjalanan masyarakat yang sedang membangun fondasi keislamannya. Syekh Siti Jenar tidak meminta waktu tambahan atau memohon keringanan. Ia menerima keputusan itu sebagai bagian dari kehendak Allah yang bekerja melalui peristiwa dan manusia. Kepada murid-muridnya yang diberi kesempatan menemuinya, ia berpesan agar tidak menyimpan dendam. Ia mengingatkan bahwa kebencian hanya akan menghidupkan kembali ego yang selama ini mereka latih untuk padam. Jika ingin memahami makna fana, maka saat inilah ujian sebenarnya. Langkah menuju pelaksanaan keputusan kini tinggal menunggu waktu. Ketegangan yang sejak awal tumbuh perlahan, akhirnya mencapai puncaknya. Tidak ada teriakan, tidak ada perlawanan terbuka. Yang ada hanyalah suasana berat yang dipenuhi kesadaran bahwa sebuah babak besar dalam sejarah spiritual Jawa sedang ditutup. Dan di tengah semua itu, ketenangan seorang guru menjadi pemandangan yang paling membekas bagi siapapun yang menyaksikannya. Hari pelaksanaan keputusan itu tiba dengan suasana yang sunyi namun berat. Di lingkungan kekuasaan Kesultanan Demak, para pengawal dan tokoh agama telah bersiap. Tidak ada keramaian seperti perayaan, tetapi ketegangan terasa di udara. Syekh Siti Jenar dibawa menuju tempat yang telah ditentukan dengan langkah yang tetap tenang. Wajahnya tidak menunjukkan ketakutan, seolah ia sedang berjalan menuju ruang pengajian, bukan menuju akhir hidupnya secara lahiriah. Beberapa murid diizinkan menyaksikan dari kejauhan. Mata mereka basah, namun tidak ada teriakan protes. Mereka tahu bahwa perlawanan hanya akan memperkeruh keadaan. Di hati mereka bergolak perasaan campur aduk antara sedih dan kagum. Guru yang selama ini mengajarkan tentang mematikan ego, kini benar-benar menghadapi ujian terbesar dalam hidupnya. Bagi mereka, inilah saat pembuktian dari seluruh ajaran tentang mati sebelum mati. Di tempat yang telah disiapkan, Syekh Siti Jenar meminta izin untuk duduk bersila. Permintaan itu dipenuhi. Ia menata posisi tubuhnya dengan punggung tegak, kedua tangan diletakkan di atas lutut, dan kepala sedikit menunduk. Tidak ada gerakan tergesa. Nafasnya terlihat teratur. Bibirnya mulai bergerak perlahan, melantunkan zikir yang selama ini ia ajarkan. Setiap tarikan napas dilakukan dengan kesadaran penuh. Setiap hembusan dilepaskan dengan kepasrahan. Orang-orang yang menyaksikan momen itu merasakan suasana yang berbeda dari biasanya. Tidak ada raut wajah yang dipenuhi ketakutan atau penolakan. Yang tampak justru ketenangan yang sulit dijelaskan. Ia seolah telah lama mempersiapkan diri untuk saat ini. Konsep tentang ruh sebagai titipan kembali terlintas dalam ingatan para muridnya. Jika ruh memang amanah dari Allah, maka tidak ada alasan untuk meratap ketika ia dipanggil kembali. Zikirnya semakin pelan, hampir tak terdengar. Nafas yang sebelumnya jelas terlihat, kini menjadi semakin halus. Wajahnya tetap tenang, tanpa tanda kesakitan. Sebagian saksi menahan napas, menunggu perubahan yang mungkin terjadi. Namun, tidak ada pergolakan, tidak ada jeritan. Ia tetap duduk bersila dalam posisi yang sama, seolah tenggelam dalam kesadaran yang dalam. Bagi yang menyaksikan, pemandangan itu terasa seperti sesuatu yang tidak biasa,
Dalam riwayat yang berkembang di kemudian hari, diceritakan bahwa ia wafat dalam keadaan damai, tanpa perlawanan dan tanpa ekspresi penderitaan. Tubuhnya tetap dalam posisi bersila, seperti orang yang sedang berzikir. Kisah itu menyebar dari mulut ke mulut, menjadi bagian dari legenda yang terus hidup dalam ingatan masyarakat. Bagi sebagian orang, peristiwa itu menjadi bukti bahwa ajaran tentang mati sebelum mati bukan sekadar teori. Para wali dan pemimpin yang hadir menyaksikan dengan sikap serius. Keputusan telah dilaksanakan, dan tanggung jawab telah dijalankan sesuai pertimbangan mereka. Namun, suasana batin yang tercipta pada momen itu meninggalkan kesan mendalam. Tidak ada sorak kemenangan, tidak ada perayaan. Yang ada hanyalah keheningan panjang yang seolah menegaskan bahwa peristiwa ini lebih dari sekadar pelaksanaan hukuman. Murid-muridnya menundukkan kepala ketika kabar wafatnya dipastikan. Air mata jatuh tanpa suara. Namun di balik kesedihan itu, ada keyakinan bahwa guru mereka telah menunjukkan makna ajaran yang selama ini disampaikan. Ia tidak hanya berbicara tentang mematikan ego, tetapi juga menjalaninya hingga akhir. Ketika tubuhnya telah tak lagi bernapas, ajarannya justru mulai menyebar lebih luas. Peristiwa itu menjadi titik balik dalam sejarah spiritual Jawa. Apa yang terjadi hari itu tidak hanya menutup perjalanan seorang guru, tetapi juga membuka ruang diskusi panjang tentang makna kematian, makrifat, dan batas antara keduanya. Duduk bersila dalam zikir terakhirnya, Syekh Siti Jenar meninggalkan gambaran yang terus dikenang, bahwa menghadapi maut dengan ketenangan adalah puncak dari latihan batin yang panjang. Setelah wafatnya Syekh Siti Jenar, suasana di lingkungan Kesultanan Demak tidak langsung kembali seperti semula. Keputusan telah dilaksanakan, tetapi gema peristiwa itu justru semakin meluas. Orang-orang yang menyaksikan langsung duduk bersilanya dalam zikir terakhir mulai menceritakan apa yang mereka lihat. Tidak ada perlawanan, tidak ada teriakan, tidak ada tanda kesakitan yang mencolok. Gambaran itu menimbulkan kesan mendalam, bahkan bagi mereka yang sebelumnya meragukan ajarannya. Tubuhnya disebut tetap dalam posisi tenang, seolah masih terbenam dalam kesadaran yang dalam. Para saksi yang hadir menyimpan pengalaman itu dalam ingatan masing-masing. Sebagian menganggapnya sebagai bukti bahwa latihan batin yang diajarkan benar-benar dijalani hingga akhir. Sebagian lain tetap berhati-hati dalam menilai, karena kematian tetaplah rahasia Allah yang tidak bisa diukur sepenuhnya oleh penglihatan manusia. Namun, satu hal yang sulit disangkal adalah ketenangan yang terpancar pada shot-shot terakhirnya. Murid-muridnya berkumpul dalam suasana duka yang tertahan. Tidak ada perlawanan terbuka terhadap keputusan yang telah diambil, tetapi ada kesedihan yang dalam. Mereka mengingat kembali setiap nasihat tentang mematikan ego dan menerima takdir tanpa kebencian. Kini, nasihat itu menjadi pegangan utama. Alih-alih menyebarkan kemarahan, mereka memilih memperbanyak zikir dan menjaga ajaran dalam lingkaran yang lebih terbatas. Sikap ini memperlihatkan bahwa ajaran tentang fana tidak berhenti pada diri gurunya saja. Kisah tentang kematiannya mulai menyebar melampaui batas Demak, di pasar, di pesantren, hingga di desa-desa jauh dari pusat kekuasaan. Orang-orang membicarakan peristiwa itu dengan berbagai versi. Ada yang menambahkan unsur keajaiban, ada yang tetap menyampaikannya secara sederhana. Seiring waktu, kisah itu berkembang menjadi legenda. Bagi sebagian masyarakat, ia dikenang sebagai sosok yang wafat dengan damai, karena telah lebih dulu mati dari egonya. Para wali dan pemimpin agama pun menyadari bahwa peristiwa tersebut tidak dapat begitu saja dihapus dari ingatan kolektif. Keputusan telah dijalankan dengan pertimbangan menjaga umat, tetapi dampaknya melahirkan perenungan baru. Diskusi tentang ma'rifat tidak sepenuhnya hilang. Justru, sebagian kalangan mulai membicarakannya dengan pendekatan yang lebih hati-hati. Ajaran tasawuf tetap hidup, tetapi disampaikan dengan batas yang lebih tegas agar tidak menimbulkan salah tafsir. Bagi masyarakat umum, ketenangan saat wafat menjadi bagian paling kuat dari kisah itu. Di tengah gambaran sakaratul maut yang sering dikaitkan dengan rasa sakit dan ketakutan, cerita tentang seseorang yang menghadapi ajal dengan damai terasa berbeda. Ia menjadi simbol bahwa kematian tidak selalu harus disambut dengan kepanikan. Namun makna dari simbol itu terus diperdebatkan. Ada yang melihatnya sebagai buah dari kedalaman spiritual, ada pula yang memandangnya sebagai bagian dari narasi yang dibesar-besarkan oleh pengikutnya. Waktu berjalan, generasi berganti, tetapi nama Syekh Siti Jenar tidak pernah benar-benar hilang dari percakapan sejarah Jawa. Ia disebut dalam diskusi tasawuf, dalam kajian budaya, bahkan dalam perdebatan tentang batas ajaran batin. Ketenangan saat wafatnya
menjadi salah satu bagian yang paling sering diulang. Dari sinilah legenda terbentuk bukan semata karena kontroversi, tetapi karena gambaran seorang manusia yang menghadapi kematian dengan wajah damai. Peristiwa itu meninggalkan jejak yang panjang. Ia tidak hanya menjadi catatan sejarah, tetapi juga bahan renungan tentang bagaimana manusia mempersiapkan diri menghadapi akhir hidupnya. Di balik semua perdebatan dan keputusan, satu gambaran tetap melekat. Seorang guru duduk bersila, berzikir, dan menyerahkan ruhnya tanpa kegaduhan. Ketenangan itulah yang menjadikan kisahnya terus hidup, melampaui waktu dan perbedaan pandangan. Setelah peristiwa wafatnya Syekh Siti Jenar berlalu, perdebatan tidak serta-merta berhenti. Di lingkungan Kesultanan Demak, kehidupan keagamaan tetap berjalan sebagaimana mestinya. Tetapi gema ajarannya masih terdengar dalam diskusi-diskusi terbatas. Para ulama dan cendekiawan mulai membahas kembali konsep mati sebelum mati, dengan pendekatan yang lebih sistematis. Mereka berusaha memilah mana yang merupakan inti ajaran tasawuf dan mana yang berpotensi disalahartikan oleh masyarakat luas. Dalam tradisi tasawuf Islam, konsep fana memang bukan hal baru. Para sufi di berbagai wilayah dunia Islam telah lama berbicara tentang mematikan ego sebagai jalan menuju kedekatan dengan Allah. Namun di tanah Jawa, ajaran itu memiliki nuansa yang khas karena berinteraksi dengan budaya dan bahasa setempat. Istilah manunggaling kaula gusti, misalnya, menjadi simbol perdebatan panjang tentang batas antara makrifat dan penyimpangan. Karena itu, setelah peristiwa besar tersebut, banyak tokoh agama berusaha menjelaskan kembali konsep fana dengan bahasa yang lebih hati-hati. Beberapa pesantren mulai mengajarkan tasawuf dengan penekanan pada adab dan bimbingan yang ketat. Zikir, muhasabah, dan latihan mengendalikan hawa nafsu tetap dijalankan, tetapi disertai penegasan bahwa hamba tetap hamba dan Tuhan tetap Tuhan. Pemisahan yang tegas antara Khalik dan makhluk dijadikan fondasi yang tidak boleh dilanggar. Dengan cara itu, ajaran tentang mematikan ego tetap hidup, tetapi dalam kerangka yang dianggap lebih aman bagi masyarakat yang masih belajar memahami akidah secara mendasar. Di sisi lain, kisah tentang ketenangan Syekh Siti Jenar saat menghadapi kematian tetap menjadi inspirasi bagi sebagian kalangan. Mereka melihatnya sebagai simbol keberanian spiritual, bukan keberanian untuk menentang otoritas, melainkan keberanian menghadapi diri sendiri. Mati sebelum mati dipahami sebagai proses panjang untuk membersihkan hati dari kesombongan, iri, dan ambisi berlebihan. Dalam tafsir ini, ajaran tersebut tidak lagi dipandang sebagai ancaman, melainkan sebagai pengingat agar manusia tidak terlalu melekat pada dunia. Perdebatan tetap ada, tetapi bentuknya berubah. Jika sebelumnya ketegangan terjadi secara terbuka di ruang sidang, kini diskusi berlangsung dalam kajian ilmiah dan pengajian tasawuf. Para ulama membandingkan pandangan yang berkembang di Jawa dengan ajaran sufi dari Timur Tengah. Mereka mencari titik temu yang bisa menjelaskan bahwa makrifat tidak berarti meleburkan diri secara zat, melainkan menundukkan kehendak pribadi di bawah kehendak Allah. Upaya ini menunjukkan bahwa warisan ajaran tersebut tidak dihapus, melainkan disaring dan ditata ulang. Masyarakat pun perlahan mulai memahami bahwa kematian bukan sekadar peristiwa biologis. Banyak orang yang menjadikan kisah itu sebagai motivasi untuk memperbaiki diri. Mereka menyadari bahwa sakaratul maut akan datang kepada siapapun, dan yang bisa dipersiapkan hanyalah kondisi hati. Dalam pengajian, para guru sering mengingatkan bahwa kematian yang tenang bukan hasil dari klaim, melainkan buah dari latihan batin yang panjang. Pesan itu menghidupkan kembali semangat untuk melakukan muhasabah setiap hari. Waktu terus berjalan, dan generasi baru lahir tanpa menyaksikan langsung peristiwa tersebut. Namun konsep mati sebelum mati tetap bertahan dalam wacana tasawuf Nusantara. Ia menjadi bahan renungan tentang bagaimana manusia harus menata hidup sebelum ajal tiba. Tidak semua sepakat pada detail kisahnya, tetapi hampir semua sepakat bahwa mematikan ego adalah bagian penting dari perjalanan spiritual. Dengan demikian, warisan itu tidak berhenti pada kontroversi. Ia berkembang menjadi pelajaran tentang pentingnya keseimbangan antara syariat dan makrifat. Di satu sisi, hukum lahiriah menjaga tatanan umat. Di sisi lain, latihan batin menjaga kebersihan hati. Di antara dua kutub itulah, konsep mati sebelum mati menemukan tempatnya dalam sejarah panjang tasawuf di tanah Jawa, terus dibahas, dipahami, dan direnungkan hingga hari ini. Berabad-abad setelah wafatnya Syekh Siti Jenar,
Namanya tetap hidup dalam percakapan masyarakat Jawa dan Nusantara. Ia tidak hanya dikenang sebagai seorang guru tasawuf, tetapi juga sebagai simbol kontroversi yang tak pernah benar-benar selesai. Di satu sisi, ia dipandang sebagai sosok yang berani menembus kedalaman makrifat. Di sisi lain, ia dianggap sebagai tokoh yang ajarannya perlu disikapi dengan sangat hati-hati. Dua pandangan ini berjalan berdampingan, membentuk narasi yang terus berkembang dari generasi ke generasi. Dalam kajian sejarah dan tasawuf, perdebatan tentang ajarannya sering kembali pada satu titik: batas antara makrifat dan penyimpangan. Sebagian peneliti berpendapat bahwa ajarannya adalah bentuk tasawuf tingkat tinggi yang memang tidak ditujukan untuk masyarakat awam. Mereka menilai bahwa konflik yang terjadi lebih disebabkan oleh perbedaan pendekatan dalam dakwah. Sementara itu, sebagian ulama tetap menegaskan bahwa bahasa yang digunakan terlalu berisiko jika tidak diberi batas yang jelas. Dari sinilah kontroversi itu terus berputar. Kisah tentang duduk bersila menyongsong kematian juga menjadi bahan diskusi panjang. Ada yang meyakininya sebagai riwayat yang kuat dalam tradisi lisan. Ada pula yang menilai bahwa kisah tersebut telah mengalami pembesaran seiring waktu. Namun terlepas dari perbedaan penilaian, gambaran ketenangan saat menghadapi maut telah melekat kuat dalam ingatan kolektif. Bagi sebagian orang, ia menjadi contoh tentang kesiapan batin. Bagi yang lain, ia menjadi pengingat bahwa legenda seringkali lahir dari campuran fakta dan interpretasi. Kontroversi ini tidak hanya hidup di ruang akademik atau pesantren, ia juga hadir dalam budaya populer, dalam cerita rakyat, dan dalam diskusi masyarakat umum. Nama Syekh Siti Jenar sering disebut ketika membahas makna kematian, manunggaling kawula Gusti, atau ajaran tentang mematikan ego. Bahkan di era modern, ketika akses informasi semakin luas, perdebatan itu justru semakin terbuka. Buku, artikel, dan diskusi daring kembali mengangkat namanya sebagai topik yang memancing rasa ingin tahu. Di tengah arus modernitas, konsep mati sebelum mati menemukan relevansi baru. Banyak orang yang hidup dalam tekanan dunia modern mulai mencari makna hidup yang lebih dalam. Mereka melihat ajaran tentang mematikan ego sebagai cara untuk melepaskan diri dari ambisi berlebihan dan kecemasan yang terus-menerus. Dalam konteks ini, ajaran tersebut tidak lagi dipandang semata sebagai bagian dari sejarah kontroversial, tetapi sebagai refleksi spiritual yang bisa diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Namun, perbedaan sikap tetap ada. Sebagian kalangan tetap berhati-hati dalam mengutip ajarannya. Mereka mengingatkan bahwa makrifat harus dipelajari dengan bimbingan yang jelas dan tidak boleh dilepaskan dari kerangka tauhid yang tegas. Kekhawatiran akan salah tafsir tetap menjadi alasan utama. Disinilah kontroversi itu terus bertahan, bukan karena permusuhan, melainkan karena perbedaan cara menjaga ajaran agama. Menariknya, kontroversi ini justru membuat namanya semakin dikenal. Jika ia hanya menjadi satu dari sekian banyak tokoh sejarah, mungkin kisahnya tidak akan bertahan begitu lama. Namun karena perdebatan itu terus hidup, generasi demi generasi kembali mengkaji dan menafsirkan ulang ajarannya. Dari ruang pesantren hingga ruang diskusi modern, namanya tetap disebut, dipertanyakan, dan direnungkan. Kontroversi yang tak pernah padam ini menunjukkan bahwa warisan spiritual tidak selalu berjalan lurus dan tanpa gesekan. Ia sering lahir dari ketegangan antara kedalaman batin dan kebutuhan menjaga batas. Dalam ketegangan itulah, kisah Syekh Siti Jenar tetap bertahan. Ia menjadi cermin bagi siapapun yang ingin memahami bahwa perjalanan menuju Tuhan tidak hanya menuntut keberanian, tetapi juga kebijaksanaan dalam menempatkan diri di tengah masyarakat yang beragam. Kisah Syekh Siti Jenar pada akhirnya tidak berhenti pada perdebatan tentang benar atau salah. Ia berkembang menjadi cermin besar tentang bagaimana manusia memandang kematian. Di tanah Jawa yang pernah menjadi saksi ketegangan antara makrifat dan syariat, konsep mati sebelum mati terus bergema sebagai ajakan untuk melihat ke dalam diri, bukan untuk mencari sensasi atau kontroversi, melainkan untuk bertanya secara jujur. Sudahkah ego kita benar-benar ditundukkan sebelum ajal datang? Kematian adalah satu-satunya kepastian yang tidak bisa ditawar. Sejak manusia dilahirkan, waktu berjalan menuju titik yang sama bagi semua orang. Namun, cara menyambutnya berbeda-beda. Ada yang dipenuhi ketakutan, ada yang sibuk menghindarinya dalam pikiran, dan ada pula yang berusaha mempersiapkan diri secara perlahan. Dalam kisah ini, mati sebelum mati dipahami sebagai latihan panjang
untuk membersihkan hati dari kesombongan dan ambisi yang berlebihan. Ia bukan tentang meninggalkan dunia, melainkan tentang menata hubungan dengan dunia. Makna itu menjadi semakin relevan di setiap zaman. Dalam kehidupan modern yang serba cepat, manusia sering terjebak dalam perlombaan tanpa akhir. Harta, jabatan, pengakuan sosial, semuanya menjadi ukuran keberhasilan. Namun ketika kematian datang, semua ukuran itu tidak lagi memiliki arti. Disinilah konsep mematikan ego menemukan tempatnya. Jika seseorang mampu melepaskan keterikatan berlebihan sejak hidup, maka ia tidak akan terlalu terguncang ketika harus meninggalkan semuanya. Kisah tentang duduk bersila dalam zikir terakhir bukan sekadar cerita dramatis. Ia menjadi simbol bahwa ketenangan menghadapi maut lahir dari latihan yang konsisten. Tidak ada ketenangan yang muncul tiba-tiba. Ia dibangun dari kebiasaan mengendalikan diri, dari kesediaan mengakui kelemahan, dan dari kesadaran bahwa hidup hanyalah titipan. Dalam pemahaman seperti itu, kematian tidak lagi dilihat sebagai musuh, tetapi sebagai bagian dari perjalanan menuju sumber kehidupan. Namun, refleksi ini tidak berarti menafikan pentingnya syariat dan aturan lahiriah. Justru keseimbangan antara keduanya menjadi pelajaran utama. Syariat menjaga langkah agar tidak menyimpang, sementara makrifat menjaga hati agar tidak kosong. Ketika dua hal itu berjalan bersama, manusia memiliki fondasi yang kuat sekaligus kedalaman batin yang jernih. Perdebatan yang pernah terjadi dalam sejarah menjadi pengingat bahwa perjalanan spiritual selalu membutuhkan kebijaksanaan. Pada akhirnya pertanyaan terbesar bukanlah apakah semua riwayat tentang Syekh Siti Jenar dapat dibuktikan secara detail. Pertanyaan yang lebih penting adalah, apa yang bisa dipelajari dari kisah tersebut? Apakah kita telah melatih diri untuk mengurangi kesombongan? Apakah kita berani menghadapi kelemahan sendiri tanpa menyalahkan orang lain? Mati sebelum mati bukanlah peristiwa fisik, melainkan proses harian yang berlangsung dalam pilihan-pilihan kecil. Setiap kali seseorang menahan amarah, ia sedang mematikan sebagian egonya. Setiap kali ia memilih jujur meski merugikan dirinya, ia sedang melemahkan ambisi yang berlebihan. Setiap kali ia mengingat bahwa hidup ini sementara, ia sedang melatih kesiapan menghadapi akhir. Dalam tindoken-tindoken sederhana itulah ajaran tentang mati sebelum mati menemukan wujudnya yang paling nyata. Kisah ini ditutup bukan dengan sorotan pada kontroversi, melainkan pada ajakan untuk merenung. Kematian akan datang kepada siapapun tanpa melihat kedudukan atau perdebatan masa lalu. Yang tersisa hanyalah amal dan keadaan hati saat menghadapinya. Jika hati telah dilatih untuk tunduk dan pasrah, maka maut tidak lagi tampak sebagai kegelapan yang menakutkan. Ia menjadi pintu yang terbuka menuju kepulangan. Disitulah warisan terdalam dari perjalanan panjang ini. Bukan sekadar legenda atau perdebatan sejarah, melainkan cermin bagi setiap manusia. Sebelum jasad kembali ke tanah, ada ego yang perlu ditaklukkan. Sebelum napas terakhir terhembus, ada kesombongan yang harus dipadamkan. Dan ketika saat itu tiba, ketenangan bukan lagi mimpi, melainkan buah dari perjalanan yang telah disiapkan sejak hari ini.